A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wal 'ashr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, hitungan waktu pada diri seseorang adalah hakikatnya sama. Semua manusia memiliki waktu dalam sehari semalam sebanyak 24 jam. Namun apa yang membedakan antara manusia yang satu dengan lainnya perihal masalah waktu? Tentu jawabannya adalah yakni siapa di antara mereka yang dapat menghargai waktu itu sendiri dengan baik. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Ashr ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa bagi mereka yang tidak memanfaatkan waktu yang diberikan untuk kebaikan, maka sungguh mereka adalah termasuk orang-orang yang merugi. Namun sebaliknya, orang-orang yang senantiasa menggunakan waktu yang diberikan dan diisi dengan perkara-perkara kebaikan, maka sungguh dia adalah manusia yang beruntung. Pendengar yang budiman, manusia dan waktu adalah dua hal yang berbeda, namun akan selalu membersamai manusia sampai akhir hayatnya. Oleh sebab itu, manusia mempunyai 3 waktu dalam dirinya, yakni waktu dulu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Kita akan coba maknai ketiga waktu tersebut dan semoga bisa dijadikan pelajaran di sisa waktu yang Allah berikan. Yang pertama, waktu dulu, waktu yang sudah terjadi dan hanya menjadi masa lalu bagi seorang hamba. Waktu dulu hakikatnya tidak dapat seorang hamba perbuat lagi, hanya tersisa kenangan masa lalu yang tersimpan dalam ingatan saja. Kalau saja waktu yang sudah terjadi diisi dengan kebaikan-kebaikan, maka beruntunglah baginya. Namun sebaliknya, apabila waktu dulu dipergunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia adalah termasuk orang-orang yang merugi. Seorang hamba dapat menjadikan masa lalunya sebagai bahan evaluasi dan pelajaran serta perubahan menuju masa depan yang lebih baik. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa sebaik-baik mereka adalah yang senantiasa memperbaiki kehidupannya dan belajar dari masa lalunya. Jika masa lalunya baik, maka sebisa mungkin ditingkatkan lagi atau setidaknya mampu dipertahankan kebaikan yang diperbuat di masa lalu. Maka orang yang seperti itu adalah sosok hamba yang sangat beruntung di masa lalunya. Pada kesimpulan dari masa lalu adalah sebijak dan sepandai apa manusia mengambil ibrah dan dari masa tersebut atau waktu yang sudah terjadi. Pendengar yang budiman, kemudian yang kedua adalah waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang hakikatnya bagi manusia adalah perkara yang gaib. Artinya tidak ada yang dapat memastikan apakah mereka dapat berjumpa dengan waktu tersebut. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang kuasa kemudian yang tahu apakah kita akan sampai ataukah akan berjumpa dengan waktu yang akan datang. Dengan adanya waktu yang akan datang, dapat seorang hamba ambil pelajaran, yakni
mempergunakan waktu yang ketiga sebaik-baik mungkin agar masa lalu yang ditinggalkan dan tidak dapat terulang kembali menjadi kenangan, dan meninggalkan kebaikan-kebaikan serta sudah mempersiapkan diri untuk ketidakpastian waktu yang akan datang, apakah akan mereka temui atau tidak. Kesimpulan waktu yang akan datang adalah bahwa waktu tersebut hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui dan manusia tidak mengetahuinya. Oleh sebab itu, pergunakan waktu yang ketiga sebaik dan semanfaat mungkin untuk kebaikan. Pendengar yang budiman, adapun waktu yang ketiga dan hakikatnya semua manusia dapat membersamainya serta dapat merasakan dan melakukan sesuatu amalan, yakni waktu sekarang. Waktu sekarang adalah waktu yang sudah pasti dirasakan oleh setiap insan yang ada. Kuantitas waktu yang sama, namun bisa saja kualitasnya berbeda. Dari ketiga waktu yang ada, hanya waktu sekarang yang dapat dioptimalkan untuk kebaikan-kebaikan di dalamnya. Seorang hamba bisa mengawali sejarah waktu lampaunya dengan ketaatan di waktu yang sedang membersamainya, yakni waktu sekarang. Kita ketahui bahwa masa lalu tidak dapat diulangi kembali, namun tinggalkanlah kenangan masa lalu yang baik dengan berusaha semaksimal mungkin di waktu sekarang. Jangan menunda-nunda sebuah kebaikan yang ingin dikerjakan pada waktu yang akan datang, karena waktu yang akan datang adalah sebuah misteri ilahi dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita petunjuknya agar waktu dan masa yang kita miliki dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian uraian singkat ini. Atas segala kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.